Apa sih yang harus dibuang dari gue buat gue jadi laki normal, ngerti gak lo? Kan laki gak masih kayak, hei kamu adalah, kan ngerti gak sih lo? Coba kita interview ini, gue nggak ngondek sama sekali ya. Kebacotan, bacot. Nggak mau capek lah. Pertama aku mengucapkan selamat dulu untuk film Mendadak. Terima kasih. Aku kepo nih, ceritain dong masing-masing gimana reaksi pertama kali baca skrip dan tahu peran yang bakal dimainin. Coba dari Kak Kean dulu. Oh, pas baca skrip kayak gini. Aku sih ketawa mulu ya bacanya. Jadi kayak, mau, tapi bisa gak sih gitu. Terus kata Pak Monti, bisa kayak gitu. Tapi Pak Mon ini ngondek apa enggak? Gue deh gitu. Kata Pak Monti, enggak sih, gak ngondek gitu. Jadi pas tahu perannya gimana reaksinya? Kayak ini cocok banget di... Tertantang. Rasanya kayak antara tertantang sama inse gitu. Soalnya kayak harus bisa main keyboard gitu kan. Iya. Sama sih, aku baca skripnya ketawa, terus ngerasa ini skrip yang bagus banget, hangat banget ya skripnya. Terus waktu dapat peran ini aku seneng banget karena setelah sebelumnya dapat naskah yang sangat serius dan sangat berat gitu, akhirnya dapat karakter yang cengok, nggak jelas gitu, cuma kayak sangat menggemaskan dan ngelakuinnya rasanya kayak anak kecil lagi gitu. Mungkin seneng banget sih. Kalau aku pas pertama kali baca skrip justru aku sangat terharu sama bagian dramanya gitu. Jadi udah dikasih tahu perannya yang mana, itu pun juga aku kayak oke gitu, komedinya lucu segala macam, tapi yang bagian dramanya aku terharu banget dan itu yang bikin aku tertarik sama skripnya. Untuk karakternya sendiri aku sangat excited waktu itu karena nggak terlalu terlibat sama bagian dangdutnya. Jadi dari situ aja aku udah kayak oke, gas. Kenapa emang bagian dangdutnya? Soalnya gue nggak dangdutan. Gue juga nggak dangdut. Iya, udah saya. Tapi gue ngerti kok, gue juga gak sanggup belajarnya. Iya. Jadi kayak lu di film ini belajar Keyboard sama nyanyi, aku ada 2 lagu, satu duet sama Anya, satu aku sendiri. Nyanyi dong, Nu. Gue udah gak kuat, gue pas rekaman nih ya, kan ada coach dangdutnya. Dia tuh emang penulis lagu dangdut orang-orang terkenal gitu. Si Ayah ini, gue lupa Ayah apa gitu. Ayah apa? Iya, Ayah dangdut deh kita panggil. Terus rekaman nih lagunya Hanman ATT misalnya kayak jangan deh lagu yang satu lagi yang Terlanjur Basah misalnya. Terlanjur basah, gue kayak gitu. Boleh ditahan dikit nggak? Terlanjur basah, tahan lagi. Terlanjur basah, tahan lagi. Terlanjur basah, ya sudah. Jadi gue kayak begini, terus jadi tuh gue bingung antara bindeng sama dangdut. Gue tuh nggak bisa ngebedain gimana sih ya gitu. Dan lama banget tuh gue ketemu pagi loh. Oh ya? Karena gue juga cewek-cewek perfeksionis kan. Jadi kayak ayah kayaknya tadi cemong deh, lagi dong gitu. Musisi. Bukan lagi kayak udah sekali, gue kan belum tentu gue mendangdut lagi kan. Yang gak ada yang tahu tapi totalitas. Iya, kayak at least kalau ada 2 waras nih karya, ngerti ya lo? Dan gue tuh kan selalu bingung antara perbedaan di mana nih Keanu ya. Keanu tuh dibilang laki kagak sama sekali, dibilang banci juga nggak ngek-ngek banget. Jadi gue tuh selalu diskusi, apa sih yang harus dibuang dari gue buat gue jadi laki normal, ngerti gak lo? Kan laki gak masih kayak, hei kamu adalah, kan ngerti gak sih lo? Gimana cara laki-laki santai yang ada di dunia nyata, yang believable, yang rasional, yang make sense, tapi kayak tapi laki. Ngerti gak lo maksud gue? Coba Nu. Ya coba gimana, menurut gue biasa aja sih laki kayak gini aja. Ini. Lanjut ya, menurut kalian film Mendadak Dangdut versi Anya itu membawa sesuatu yang fresh tuh gimana? Apa yang membedakan? Udah jelas, satu ceritanya lebih kompleks, lebih hangat, dramanya lebih kental dan lebih menyentuh hati. Lalu apalagi? Lebih banyak layernya sih. Nah, iya itu dia, bahasa aktornya itu tuh. Bahasa aktor gimana tuh aktor tuh? Jadi ada elemen komedi, ada elemen drama, yang dramanya sendiri pun layernya juga dalam banget.
ada misterinya juga gitu. Jadi ya lumayan kompleks bener tadi. Di film ini kan kalian mewakili beberapa sisi ekstrim ya. Ada yang penyuh keluarga, ada juga yang pemicu konflik. Nah, menurut kalian gimana sih rasanya bawa energi itu ke syuting? Maksud gue kayak it's not hard for me to, aku nggak perlu bawa karakter itu dari rumah atau membawanya ke lokasi, tapi lebih ke mengingat lagi aja pemantik rasa dan emosi yang bikin aku bisa masuk ke karakter ya. Terutama di sini ada Pak Monty yang bener-bener helpful banget dalam prosesnya. Kalau untuk Thomas, jadi dari prep aja tuh sebenarnya kan udah dikasih gambaran lah Thomas tuh karakternya seperti apa dan segala macam, dan oke gitu. Cuman setiap kita syuting itu selalu ada aja yang gue temuin dalam diri Thomas yang benar-benar harus gue explore sendiri gitu. Jadi karena Thomas itu bisa dibilang karakter yang internally kompleks gitu. Walaupun kalau misalnya kita ketemu seseorang yang seperti Thomas, yang ngeliatnya kayak oh ini orang baik-baik aja gitu, orang biasa lah, orang yang normal gitu. Cuman internally secara psychologically itu dia ada cara berpikir yang beda sama orang-orang yang pada awamnya gitu. Jadi setiap kali syuting, setiap kali ada adegan yang harus bagaimana atau scene-nya bagaimana atau emosinya bagaimana, itu gue agak harus manuver dan explore gimana cara si Thomas bisa menanggapi adegan tersebut gitu. Kalau gue mah repot banget ya kalau menurut gue ya. Jadi kayak di rumah udah latihan, nyampe lokasi juga nanya-nanya lagi kalau segini udah belum, segini gitu, ngerti gak sih? Karena ini terinse gue di film. Menurut gue Keanu instinktif banget sih. Dia aktor yang sangat instinktif kalau menurut Itu gue. gimana tuh maksudnya? Jadi dia sangat kuat instingnya. Dia menggunakan apa yang dia tahu dan dia analisa di otaknya terus keluar. Terus nanti dia nanya, tapi dia insecure sendiri nanya ke orang ini enggak. Padahal Habis Pak Monty juga kalau misalnya skrip udah habis kagak di-cut, gue jadi terus gue kayak nyiptain adegannya terus-terusan gitu. Ya latihan misalnya kayak ngeliatin ngomain sama laki, sama temen gue yang cowok, sama temen gue yang cewek. Tapi gue kalau deket laki gue langsung kayak gini, langsung. Bukannya jadi asik malah jadi nggak tahu deh. Coba duduknya laki dong. Duduk laki biasanya gue kayak gini. Asik. Coba kita interview ini gue nggak ngondek sama sekali ya. Kita praktekkan laki-laki santai yang gak laki-laki banget yang ada di otak gue pas gue nerima skripnya. Kebacotan, bacot. Nggak mau capek lah. Kalau di lokasi syuting nih, ada nggak sih cerita yang chaos mungkin yang scene-nya tuh teks terus dan lu nggak ceritain scene apa? gue ada. Lu yang mana Kak? Yang tadi. Bukan. Jadi gini. Gini. Jadi di skripnya udah ada nih dialognya dan segala macem dan tektokan dan segala macem. Udah hafal, udah tahu apa line-nya segala macem. Oke, lupain semua dialognya. Tuh Pak Monty suka halu-halu kayak gitu, gue stres anjir. Lupain semua dialognya, tapi disimpan rasa emosinya dan ininya lah naik turun emosi di scene itu. Karena kita mau ngambil itu one shot, one long take. Gitu. Itu harusnya kayak 3-4 scene kali ya. Itu udah lu juga kan ya? Ada gue nyet, gue Iya, tapi bingung lu gue kayak nyusul. kocak. Terus udah, jadinya scene itu kita bertiga dengan emosi kita bertiga masing-masing. Dan itu ya udah improv jadinya kayak. Nah, gue kalau sebenarnya gue mau nanya deh ke lo. Kan gue sering banget dikitin Pak Monty ya. Iya. Nah cara lo misalnya nih, Kasada emaknya lagi main nih. Dengan cuman basic lu ntar kayak gini ya dari Pak Monty. Nah lu kayak pas masuk kayak gitu, lu bengong nggak? Bengong anjir, Lu gue kayak bengong parah kayak gini. Ini gue gimana ya? ngapain? Gue mau ngapain? Tapi ya maksudnya kan kita ngeliatnya ya ada apa gitu di situ. Waktu itu kan scene-nya gong banget. Mungkin karena scene-nya gong banget, karena scene-nya kayak duar, jadi gue udah langsung kagak fokus ke mereka, langsung fokus ke scene-nya. Kenapa rambut gue berantakan? Enggak, gue ngeliatin. Oh, gitu. Ini masih bertiga sama Anya. Anya. Iya, Anya. Terus ada lagi satu scene lagi, gong banget. Jadi kan gue gak bisa nyetir mobil ya waktu itu, pada saat itu. Gue gak bisa nyetir mobil, terus di naskah
Yang nyetir mobil itu Anya harusnya. Dan itu mobilnya, nih ya, aku nggak bisa nyetir mobil manual, Matic pun aku nggak bisa. Terus tiba-tiba di lokasi, oke, yang nanti nyetir jadinya Nura. Terus aku udah gini, aku nggak bisa nyetir, sumpah aku nggak bisa nyetir. Terus udah gitu aku disuruh nyetir, mereka dorong mobil aja nih. Jadi itu mobil manual yang gue nggak bisa gerakin sama sekali. Mereka dorong mobilnya, gue suruh nyetirnya begini. Scene pertama gue ngapain tau nggak? Melewati kerubungan dangdut. Oke, kerubungan dangdut. Oh itu lo yang nyetir ya? Itu gue nyetir. Lo bayangin, oke lo dorong, yang ngerem kan tetep gue ya. Gue nggak tahu nih kapan. Terus tau nggak? Jadi joget kan, semua joget. Terus kita pada ini minggir kan. Ada satu bapak-bapak caper. Ada satu. Caper gimana? Tapi itu lumayan di-take mulu sih karena ada gue. Ada satu bapak-bapak caper. Jadi kayak harusnya dia udah minggir, dia masih joget-joget. Terus gue kayak anjir gimana nih, dia masih joget-joget, untung dia minggir, dia kayak Ini kenangan juga sama almarhum Om Jos ya. Jadi adegannya itu Om Jos nyetir, terus gue menghalang-halangi, Om, terus dia tetap ngegas, gitu. Akhirnya gue di atas kap mobil. Nah, lu tau syutingnya di pik 2 ya? Pik yang di balik tembok, pik itu. Nah itu gue panas parah, panas banget dan gue cuma duduk di bawah pohon sama Om Jos. Kayak dari jam, gue gak tahu ya dari jam 2 atau jam 11 pagi sampai jam 4. Dan gue di atas kap mobil yang besi. Gue kayak gini, harus acting kayak, terus kayak tag kedua oke. Tapi kayak tag selanjutnya kayak gini. Gue udah gak setakut itu anjir. Gue udah lihai di atas kap mobil, ngerti gak? Gimana caranya, nge-build the same energy gitu, kayak ketakutan banget. Gue udah jago anjir di atas itu, ngerti gak sih? Kayak di atas kap mobil mah gue gak bakalan jatuh, ngerti gak sih? Gue kayak gini, tolong pak, stop pak. Gue kayak gini. Gue rasa itu udah acting banget, ngerti gak sih? Terus ada adegan gue dicebun ke empang. Jadi kan di situ, lu tau bandara nggak? Nah, bandara Soekarno itu kan kanan kiri kayak air payau gitu kan. Digituan. Gue waktu kecil, demi Allah gue waktu kecil selalu kalau nganterin bapak gue belayar nih kan ke bandara. Gue kalau ngeliat sawah-sawah danau itu gue kayak gini. Pengen deh main perahu di situ, pengen deh berenang di situ. Jangan pernah. Be careful what you wish for. Lu tahu gue di situ dari jam 5 sore sampai malam, sampai azan maghrib. Gue terbentang kayak gini. Gue kayak gini. Ya Allah, kalau pas gue masih kecil lucu kali ya. Gue udah kakek-kakek. Gak lucu gue berenang di situ. Ada ntar gue upload deh kalau udah tayang, gue promo-promo gue upload. Tapi itu maksud gue Gue jadi monyet. Muka dia bener-bener mau take nggak take, mukanya gini, nyemplung ke air tuh gini. Udah ikhlas. Terus kan gue harus ngambang, jadi badan gue tuh isinya besi kan, jadi keselem mulu, ngerti gak sih? Badan gue tuh selalu mendelup ke air. Sedangkan kebutuhan Pak Monty, gue gak mau perut los ada. Jadi diangkat orang ya? Jadi di bawah ada kru kayak gini. Menurut gue kayak gila, gue aja udah menderita. Lo gimana nyet? Menurut gue lo cari pekerjaan lain, ngerti gak? Dengan daripada lo megangin banci kayak kayak gini. Ngerti gak? Demi perut nongol. Iya. Terus kayak gue udah kayak gini aja. Terus gue liat sekitar, kok gue jadi kayak gini sih hidup gue. Ngerti gak sih? Apakah ini keaktoran yang aku impikan? Ngerti gak? Apakah ini yang dilalui Dian Sastro dan Nicholas Saputra gitu? Apakah ini? Kenapa orang gendut ini selalu dapat peran-peran cemong? Ngerti gak lo? Pokoknya biasanya gue diet biar dapat peran-peran cowok-cowok ganteng kayak gini. Aku cinta sama kamu. Karena peran gue gak jauh-jauh kayak gini. Sama kepleset lah, kejedot lah. Cukup ya skrip. Kalau penulis please kalau ngeliat muka gue jangan terus kejedot lucu, jatuh lucu, sama ketonjok lucu. Gue udah gak kuat ketabrak kap mobil, harusnya gue mental. Kenapa gue nyangkut? Oke, gitu deh. Pecah banget. Jangan lupa untuk saksikan film Mendadak Dangdut tanggal 30 April di bioskop. Kalau bukan sekarang? Kapan lagi?